Senin 28 Agustus 2023. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya, Wak, Ya, kenapa kok tiap hari ngawinkan kurma dan ini mayangnya tiap hari keluar ini? baik, terima kasih banyak. Itu pertanyaannya bagus, Res. Jadi kita memulai mempelajari tentang budidaya kurma di Lombok Utara ini kan mulai kalau angan-angan itu kan di akhir 2015 baru bicara-bicara gitu ya. Nah, actionnya benar 2016. Nah, itu betul-betul kita mulai dari hanya tekad, ilmunya nggak ada sama sekali. Jadi kita ngikuti apa kata si Anu, kita ikuti semua gitu kan. Nah, seiring berjalan waktu kita mempelajarinya terus. Nah, diawali dengan tekad, terus kita mempelajarinya terus kita mencoba untuk melakukan pendekatan ilmiah. Kalau kita kan petani, jadi kan kurang paham lah tentang ilmiah begitu kan. Ya. Nah, kebetulan nasib baik ada keluarga masih kerabat dengan gua yang tamatan Nagasaki, Jepang, S3-nya. Jadi dapat beasiswa, bukan anak mampu ya, tapi dapat beasiswa. Terus berhasil sampai S3 bioteknologi molekuler. Nah, juga masih adik sama gua yang sekarang mengelola Biokon Laboratorium itu, Bu Kisti, kalau gua manggilnya adik kan. Nah, itu juga bioteknologi molekuler dari salah satu universitas di Indonesia. Terus jadi gua mulai nanya-nanya lah soal tentang tanaman gitu kan. Iya. Apalagi wabil khusus kurma ini karena hal baru. Ternyata enggak begitu beda juga dengan tanaman lain. Nah, jadi adik-adik gua menyarankan yang harus dikaji pertama itu adalah ibunya tanaman, yaitu yang lahan, tanah. Kata adik-adik gua, tanaman, hewan, manusia itu unsur yang ada di dalam diri mereka, diri kita manusia, hewan dan tanaman sama saja 17 unsur, cuman beda-beda grafiknya, presentasinya beda-beda. Tapi semuanya 17 unsur, itulah kira-kira gitu kan. Nah, termasuk juga sih kurma ini. Dia butuh 17 unsur tapi berbeda presentasinya dengan tanaman lain, seperti pisang atau mangga, kelapa, beda. Nah, umpamanya porsinya, contoh semua tanaman butuh N. Nah, kurma ini butuh N-nya umpamanya 1. Si kelapa mungkin butuh N-nya 2. Kan gitu. Iya. Nah, jadi si tanah ini untuk bisa mengetahuinya tentu diuji lab dulu. Nah, kalau gua enggak ngerti, gua kirimlah ke adik-adik gua itu. Diujilah lab tanah kita di sini. Nah, dapatlah presentasinya. Oh, ini, gitu kan? Iya. Nah, setelah dapat, baru dicari komposisi nutrisinya, kan gitu. Nah, kita menggunakan nutrisi yang ada di sekitar kita, lokal. Maksudnya organik lokal. Nah, organik lokal itu juga punya hitungan sendiri. Nah, kalau organik, kalau kita kasih banyak juga tidak ada masalah dia, karena dia organik gitu kan. Iya, Pak. Nah, kalau yang yang sudah ditentukan dari pabrik ini sekian persen itu sulit kita untuk mengotak-atiknya karena sudah tertentu dia kan. Karena kita sudah mulai mengikuti selain tekad, kemauan, terus mengikuti arahan secara teknis ilmiah, ya alhamdulillah wa syukurillah, setelah berjalan 7 tahun ya, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 kan gitu kan, 7 tahun barulah kita akhirnya begini, termasuk kadar air gitu kan, berapa kubik kita harus memberikan air untuk si kurma ini, dikaitkan dengan
air tanah yang terkandung di dalam lahan kita ini. Memang jelimet sih, makanya kita sampai 7 tahun jungkir balik. Maklumlah kita biasa sekolah di bawah rumpun bambu, terus dihadapkan dengan kajian-kajian ilmiah. Nah, rambut uas sampai putih nih dibikinnya. Nah, gara-gara harus menghafal-hafal lagi. Jadi sekarang kita sudah menemukan SOP baku untuk budidaya tanaman kurma di Lombok Utara dan sebagian besar NTB yang lahannya mirip-mirip dengan Lombok Utara. Kalau lahannya berbeda dengan Lombok Utara, pasti komposisinya juga akan berbeda. Nah, awak tidak berani untuk merekomkan karena ilmunya belum sampai ke situ, ya kan? Ya. Yang kita tahu ilmunya di kita, di Lombok Utara dan sebagian besar NTB yang kebetulan tanahnya udah awak maling-maling sedikit, wah ambil jelek, wah ambil jelek, gitu kan? Ya. Nah, ke depan karena kita sudah boleh dikatakan kalau 100% hak Allah ya, katakanlah 90% kita menguasai, makanya kita berani membuka program menawarkan perkebunan kurma Ukwadatu pola nyakap atau pola bagi hasil. Karena terlampau naif kita menarik modal dari luar, dari teman-teman dari luar provinsi dan dari dalam provinsi, modal orang itu terlampau naif kalau kita coba-coba. Makanya kita 7 tahun berjibaku, biaya sendiri. Nah, setelah yakin baru kita menampung modal dari rekan-rekan dalam dan luar NTB. Alhamdulillah, syukurillah sekarang kan sudah ada beberapa provinsi yang masuk. Karena taruhannya bukan diri kita saja, Res. Ya. Taruhannya nama NTB. Kalau kita tidak berhasil, apa kata orang? Keluar di medsos, jangan investasi di NTB. Nggak ada apa-apanya. Cuma lekak-lekak doang, hanya ngambil uang orang kan gitu. Ya. Nah, jelek nama kita. Makanya kita 7 tahun berjibaku mempelajari ini. Jadi bukan asal-asalan saja. Mudah-mudahan dengan bukti-bukti seperti ini semakin banyak saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan rezeki menitipkan modalnya ke kita. Terus kita bisa memaksimalkan lahan-lahan kritis milik masyarakat ini. Jadi masyarakat ekonomi meningkat ekonominya, lahan kritisnya bisa hijau royo-royo seperti ini, menghasilkan kepeng gitu kan? Ya. Terus lapangan kerja terbuka, pariwisata hidup, semuanya hidup lah nanti. Mudah-mudahan jika Allah meridhoi ya, kita target serius 1000 hektar di Lombok Utara. Mudah-mudahan saudara-saudara kita seiman dan sebangsa, bahkan saudara kita dari luar juga kita tampung. Jika percaya ke kita akan terima titipan modal untuk membuat perkebunan kurma Ukwadatu pola nyakap. Berikut resortnya ya. Nah, kita sama-sama berdoa ya, Res. Ya, Pak. Mudah-mudahan hidup kita yang sementara ini ada manfaat untuk sesama. Oke, sekian dulu. Kalau kajian lebih dalam lagi tidak mungkin Wak buka di sini, Res. Iya. Panjang pula, berapa SKS mungkin berapa tuh? Buka lagi 4 SKS, kalau 48 SKS kayaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.